Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mencoba bahas sebuah video yang dibuat oleh seorang yang bernama Chania Cita, seorang penulis, pembaca, dan seorang musisi. Kayaknya dia jadi salah seorang pembawa acara di TV apa gitu ya. Saya juga tidak terlalu paham. Tapi ada video dia yang menarik untuk ditanggapi yang dia upload ke YouTube. Judulnya adalah QA Random Logical Fallacy, Ideologi Kiri Kanan, terus pandemi dan lain-lain. Saya hanya menanggapi mungkin bagian-bagian di mana dia bicara tentang logika dan filsafat. Ada beberapa poin di sini yang saya sudah buat. Yang pertama dia bilang tidak penting logical fallacy itu apa, tapi yang poinnya adalah hal yang perlu diketahui adalah bahwa logical fallacy itu adalah kesimpulan yang tidak didukung oleh argumen atau tidak didukung oleh premis gitu. Apakah argumen itu mendukung tesis atau membuktikan tesis, klaim atau premis. Dengan sedikit modifikasi saya pikir saya setuju dengan Chania bahwa hal yang paling inti dalam mempelajari sesat pikir adalah semua jenis sesat pikir itu adalah kasus di mana premis yang digunakan tidak mendukung kesimpulan. Jadi kesimpulan itu tidak didukung oleh premis yang digunakan. Jadi mungkin teman-teman pernah menonton video kami dari Ras Puloba Murata, di mana kami mendefinisikan argumen sebagai serangkaian pernyataan yang mendukung atau membuktikan kebenaran atau memberi petunjuk tentang kebenaran sebuah pernyataan yang lain. Artinya ada sebuah pernyataan yang mungkin belum diterima oleh orang lain atau oleh kita sendiri belum kita terima, dan kita berusaha untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan tersebut gitu. Dan pernyataan yang didukung atau yang dibuktikan kebenarannya tersebut adalah pernyataan yang kita sebut sebagai kesimpulan. Sedangkan pernyataan-pernyataan yang dipakai untuk mendukung kebenaran dari kesimpulan tersebut disebut premis. Yang masalah dengan cara Chania mengungkapkan hal tersebut adalah bahwa dia mengatakan bahwa jenis logical fallacy tidak penting gitu. Apa itu ad hominem, apa itu ad hoc, segala macam tidak penting. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Tapi dia benar bahwa inti dari sesat pikir adalah bahwa premis yang digunakan tidak mendukung kesimpulan yang diklaim didukung oleh premis-premis tersebut. Tapi pada saat kita tahu intinya seperti itu, kita juga harus tahu dong, apa sih jenis sesat pikirnya? Apa sih yang menyebabkan premis tidak mendukung kesimpulan? Apakah karena dia menyerang orangnya, ataukah karena masalah lain gitu? Mengapa dia tidak relevan misalnya? Itu orang harus tahu. Dan disitulah pentingnya kita perlu belajar tentang jenis-jenis sesat pikir. Dia betul bahwa kita perlu belajar argumen, kita perlu belajar buku-buku logika, tapi dia salah ketika dia mengatakan that set itu adalah segala-galanya gitu. Anda tidak perlu tahu apa itu ad hominem, apa itu ad hoc, dan sebagainya. Itu dia salah di situ. Kita harus tahu intinya, tapi pemahaman terhadap inti tidak menyingkirkan tugas kita untuk mempelajari pengembangan dari inti tersebut. Dengan mempelajari inti justru kita bisa dengan mudah mempelajari hal-hal yang bersifat penjelasan atau perluasan dari inti tersebut. Mungkin sama dengan misalnya kalau saya kebetulan suka tinju, dan seorang petinju yang menurut saya termasuk salah satu petinju terbaik sepanjang masa adalah Floyd Mayweather. Floyd itu dia belum pernah terkalahkan dari sekian banyak pertandingan dan dia cerdas. Tapi yang paling penting adalah dia menguasai dasar-dasar bertinju dan dia memiliki teknik-teknik sendiri gitu yang dia kembangkan untuk memperluas dasar-dasarnya tersebut. Jadi tidak benar seperti Chania katakan bahwa dalam memahami logical fallacy tidak penting, itu jenis-jenisnya itu sangat penting. Karena kita harus memberikan pertanggungjawaban kenapa kita menyatakan bahwa sebuah argumen itu sebuah argumen yang kita nilai itu menderita sesat pikir, misalnya menderita logical fallacy. Hal berikut yang tidak dikatakan Chania menurut saya adalah bahwa pada saat seseorang melakukan sesat pikir tidak serta-merta berarti bahwa kesimpulan yang dia tarik itu salah gitu ya. Belum tentu. Pada saat seseorang melakukan sesat pikir, sesungguhnya yang terjadi adalah dia gagal membuktikan kebenaran dari kesimpulan yang dia ingin orang terima. Jadi ingat, dalam argumen itu ada kesimpulan yang kita ingin orang terima gitu, karena pada saat itu mungkin belum diterima gitu. Dan untuk mendukungnya, untuk membuat orang bisa menerimanya, kita harus mendukungnya dengan pernyataan-pernyataan pendukung lain gitu. Nah, dalam hal sesat berpikir hal itu tidak terjadi gitu. Tidak membuktikan bahwa kesimpulan itu salah, tapi juga tidak membuktikan bahwa kesimpulan itu benar. Simply ya bisa benar, bisa tidak, bisa 50-50% lah ya, bisa benar, bisa salah gitu. Ada hal lain lagi yang saya kritik terkait pernyataan dia tentang sesat pikir.
Dia bilang bahwa sesat pikir sebenarnya kegagalan untuk mendukung kebenaran sebuah premis. Ini mungkin dia salah paham atau salah ungkap atau bagaimana ya. Bisa jadi benar, tapi dalam argumen Anda tidak mendukung kebenaran sebuah premis. Yang Anda lakukan adalah Anda mencoba untuk mendukung kebenaran sebuah kesimpulan. Anda menggunakan premis untuk mendukung kebenaran sebuah kesimpulan, atau Anda menggunakan premis untuk mendukung kemasuk akalan sebuah kesimpulan. Itu kalau mau trik secara logik ya. Tapi bisa lah ya, kalau bisa digunakan dalam pengertian yang loose, yang tidak terlalu ketat, orang bisa mendukung kebenaran sebuah premis, tapi premis dari argumen yang lain. Jadi misalnya ada sebuah argumen yang menggunakan premis tertentu untuk mendukung sebuah kebenaran kesimpulan tertentu, namun premis tersebut sendiri diragukan gitu. Karena diragukan, maka premis itu harus didukung oleh sebuah argumen, didukung oleh premis-premis dalam sebuah argumen yang lain gitu. Ya mungkin kasih contoh saja ya, misalnya orang tidak percaya bahwa bumi bulat misalnya, maka dikasihlah buktinya atau premis-premisnya, misalnya adanya gambaran bulat di bulan ketika terjadi gerhana, atau misalnya dari foto-foto dari satelit menunjukkan bahwa bumi bulat. Bagaimana misalnya kalau orang tidak percaya bahwa bayang-bayangan berwarna hitam di bulan itu adalah bayang-bayangan bumi, maka otomatis premis itu harus dijustifikasi dengan menggunakan premis lain. Artinya dalam sebuah argumen tersendiri, klaim bahwa bayang-bayangan bulat di bulan saat gerhana itu adalah bayangan bumi, itu harus dijustifikasi. Jadi pernyataan Kanye itu bisa diterima dalam konteks seperti itu. Tapi dalam konteks yang lebih strict, dalam sebuah argumen, yang didukung itu bukan premisnya, yang didukung itu adalah kesimpulannya. Premisnya digunakan untuk mendukung kesimpulan. Oke, mungkin karena dia sudah belajar logika, saya pikir mungkin dia tidak terlalu teliti saja dalam mengungkap apa yang dia mau katakan di dalam video yang ini. Hal yang lain lagi yang dia katakan, saya setuju dengan pernyataan dia bahwa saat kita belajar logika, kita bisa menguji argumen kita sendiri gitu. Sebelum kita mengungkap sebuah argumen, kita menguji dulu. Sebelum orang lain menemukan sesat pikir kita, misalnya, kita temukan dulu kesalahannya gitu. Paling tidak kita mengerjakan PR kita dulu lah. Juga dikatakan bahwa kita harus selalu berargumentasi dengan diri sendiri. Ya, betul, saya setuju itu juga. Pada saat ada sesuatu yang kita percaya, kita harus berargumen mendukung kesimpulan kita tersebut gitu ya. Kita harus jujur terhadap diri sendiri, sehingga pada saat kita mau mempercayai sesuatu misalnya, ya kita dukung kepercayaan kita itu dengan argumen-argumen yang memang valid misalnya dan sound. Tidak berarti bahwa kita pasti akan berhasil, tapi paling tidak kita berusaha, karena kita manusia ini terbatas dan pengetahuan kita juga terbatas, kita bukan Tuhan. Tapi paling tidak kita jujur dengan diri sendiri dan mencoba melakukan yang terbaik lah ya. Tidak asal ngomong gitu, sehingga pada saat dipertanyakan kita bisa tahu argumen kita apa gitu. Saat kita bicara dengan orang lain, kita bisa mempertanggungjawabkan argumen kita gitu. Mungkin akhirnya argumen kita juga diruntuhkan, tapi at least kita berpikir. Kita tidak hanya menerima sesuatu karena dasarnya kita tidak berpikir secara serius apa yang kita percaya. Berikut, dia juga mengatakan bahwa filsafat itu membantu kita menebak-nebak, dalam tanda petik ya, menebak-nebak atau menyusun hipotesis sebelum kita memiliki sains gitu. Setelah kita memiliki sains, terbukti bahwa hipotesis tertentu salah gitu. Saya tidak terlalu setuju dengan pernyataan seperti ini. Ya, filsafat itu membantu melahirkan sains setelah dia menyingkirkan penjelasan-penjelasan atau hipotesis-hipotesis yang disusun di dalam filsafat itu. Tapi ini pernyataannya saya pikir terlalu simplistik ya, karena saya sudah pernah katakan di tempat lain bahwa sains sendiri secara mendasar sebenarnya argumennya bersifat induktif ya, dalam secara mendasar ya. Dan kesimpulan induktif itu seberapapun benarnya atau premis yang Anda gunakan, Anda tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti benar itu. Anda hanya bisa mendapatkan kesimpulannya. Anda tidak akan mendapatkan kesimpulan yang pasti benar. Kesimpulan yang dapat Anda tarik itu hanya bersifat kuat atau lemah gitu, ya, berdasarkan pengetahuan waktu itu gitu. Dan bisa jadi di masa depan misalnya pengetahuannya berubah lagi misalnya, sehingga tadi hipotesis yang dikatakan kuat atau didukung atau dikatakan benar
diterima sebagai benar, ternyata juga tidak sesuai dengan hasil pengamatan empiris, misalnya hasil pembuktian misalnya. Jadi tidak benar juga bahwa sains bisa menyingkirkan hipotesis lain sebagai hipotesis yang bertentangan dengan hipotesis yang diterima itu sebagai salah gitu. Tidak pernah. Bisa dikatakan itu, tapi tidak pasti itu bahwa salah. Bisa jadi setelah perkembangan lebih lanjut justru menunjukkan bahwa hipotesis lama lebih layak diterima. Contohnya mungkin dalam perdebatan tentang apakah bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, ataukah bumi dan matahari sama-sama mengelilingi pusat alam semesta, pusat yang lain gitu. Pada zaman kuno sudah ada filsuf yang menerima, seperti Aristarchus misalnya. Saya tidak tahu Plato juga mungkin, tapi Aristarchus jelas menerima bahwa matahari itu berada di pusat tata surya dan bumi itu mengelilingi matahari itu. Tapi kemudian dengan segala macam pengamatan dan argumennya muncul Aristotle yang mengatakan bahwa tidak, matahari bukan pusat tapi bumi yang merupakan pusat gitu. Tapi kemudian kalau teman-teman baca lagi, mungkin beberapa hari lalu saya baru sharing sebuah artikel sebuah tulisan yang menunjukkan bahwa sebenarnya bumi dan planet-planet lain mengelilingi sebuah pusat massa yang disebut barycenter gitu. Jadi pada saat Kanye katakan bahwa dengan pembuktiannya, dengan metode pembuktiannya, sains bisa membuktikan bahwa hipotesis tertentu yang dikemukakan dalam filsafat itu pasti salah dan yang lain pasti benar, mungkin dia kurang terlalu merenungkan tentang hal itu, bisa jadi. Dia juga bilang filsafat hanya urus masalah moral gitu, karena tidak ada pembuktian dalam realitas. Menarik, pembuktian dalam realitas maksud si Kanye ini apa? Pembuktian secara empiris? Ya memanglah. Bagaimana membuktikan sesuatu yang tidak empiris dengan sesuatu yang empiris gitu. Tapi apakah berarti bahwa sesuatu yang empiris adalah realitas dan yang tidak empiris adalah non realitas alias tidak ada? Saya pikir dia agak kurang berhati-hati dalam mengemukakan pendapatnya. Menurut saya dia punya filsafat sendiri yang mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat empirik itu adalah hal realitas, sementara itu hal-hal yang bersifat non empirik itu, empirik artinya yang dapat diraba, dapat diindrai, sedangkan yang non empiris misalnya hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh indera, misalnya malaikat, Tuhan, segala macamnya, itu hal yang non realitas, hal yang tidak ada mungkin ya. Itu hanya merupakan hasil pemikiran. Menarik karena pertanyaannya adalah kalau dia mau ngomong hal itu gitu, tingkat sensitivitas organ manusia itu berbeda. Coba perhatikan dalam kaitan dengan misalnya penglihatan saja ya. Ada orang yang buta warna gitu ya, dan level buta warnanya sendiri itu ada macam-macam. Ada yang hanya bisa melihat putih dan hitam saja, ada yang bisa melihat warna lain tapi tidak bisa melihat warna hijau, tidak bisa melihat warna merah dan sebagainya. Pertanyaannya adalah untuk orang-orang yang buta warna merah itu tidak ada sama sekali kalau mengikuti pendapat Kanye, karena hal itu tidak bisa ditangkap oleh inderanya dia gitu. Tapi apakah benar bahwa sesuatu yang tidak ditangkap itu memang tidak ada sehingga bukan realitas? Sepertinya si Kanye membatasi realitas sehingga hanya berisi hal-hal yang bersifat empiris. Dan tentu saja hal-hal yang tidak bersifat empiris itu dibuktikan dengan cara yang lain lah ya, tidak dibuktikan secara empiris, itu pasti berbeda atau paling tidak ditunjukkan dengan cara yang berbeda dari hal yang empiris. Saya jadi ingat perdebatan antara seorang Vantilian, Greg Bunsen, dengan seorang ateis. Greg Bunsen katakan bahwa ya hal yang berbeda dibuktikan dengan cara berbeda. Tidak mungkinlah kita membuktikan hal berbeda dengan cara yang sama semua. Harus dibuktikan secara empirik sehingga semua yang bersifat empirik itu adalah realitas, yang tidak bersifat empirik itu non realitas. Oke. Berikutnya dia juga bilang ya masalah sepertinya ya, saya juga tidak yakin apakah dia berpendapat itu, tapi ada tunjuk bahwa dia percaya bahwa moral itu masalah preferensi. Saya punya moral sendiri, Hitler punya moral sendiri. Sepertinya ya sudah relatif lah tiap orang. Kalau memang seperti itu ya untuk apa kita berjuang ya, semuanya relatif kayak gitu. Why should we? Dia juga punya moral, saya punya moral. Moralnya dia menuntut dia untuk berhubungan seks dengan sebanyak perempuan sebanyak mungkin. Moral saya mengatakan itu tidak bermoral, dia bilang itu bermoral. So moral saya mengatakan misalnya membunuh orang itu bukan hal yang bermoral. Moral orang lain misalnya mengatakan bahwa membunuh orang seenaknya saja itu hal yang bermoral. Which is it? Yang mana? Apakah Kanye bersedia menerima itu? Karena semuanya preferensi, maka tidak ada yang lebih baik dibanding yang lain. Saya tidak tahu, saya tidak yakin juga ya.
maybe, mungkin. Oke, jadi saya pikir orang-orang seperti Kanye ini, saya pikir orang yang baik dalam tanda petik karena dia mencoba untuk masyarakatkan berpikir kritis, logika berpikir kritis. Tapi orang-orang seperti ini juga harus dikritik karena bisa jadi yang diajarkan itu salah gitu, justru membuat orang membeli kacamata kuda gitu. Padahal kalau mau dilihat sih kacamata kuda itu adalah sesuatu yang si Kanye sendiri ingin untuk hapuskan dari muka bumi ini. Yang dia tidak ingin terjadi gitu. Saya percaya bahwa pada saat kita memasyarakatkan berpikir kritis, maka di level masyarakat tingkat kecerdasan kita meningkat, dan paling tidak ada peluang bahwa masyarakat di mana tingkat kecerdasan ini tinggi, peluang untuk ditipu-tipu oleh para penipu seperti para politikus yang tidak bermoral atau tokoh agama yang tidak bermoral, peluangnya itu rendah untuk terjadi. Tidak menutup juga karena kadang-kadang orang menutup pemikirannya ya, atau menyesuaikan pemikiran dia itu dengan premis-premis yang dipegang oleh tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh agama yang tidak bermoral tersebut. Jadi saya setuju, saya senang misalnya ada orang seperti Kania ini, tapi pandangan-pandangan dia juga harus dikritik agar tidak menyesatkan orang lain. Ada teman saya yang bilang tersesat di jalan yang benar. Logika ini jalan yang benar, tapi masalahnya adalah pada saat apa yang dikatakan orang tentang logika itu atau tentang filsafat walaupun salah gitu ya, dia tersesat di jalan yang benar. Saya pikirnya Kania ini mungkin tersesat di jalan yang benar. Paling tidak kalau apa yang saya ketahui tentang dia ini atau interpretasi saya terhadap video dia ini benar. Kalau salah, bisa jadi saya salah ya. Saya pikir itu yang ingin saya katakan hari ini. Kalau ada teman-teman yang mau protes, mau marah-marah, mau maki-maki, mau debat sama saya juga silahkan, atau mau membela si Kania juga boleh. Tidak masalah juga. Oke, untuk malam ini terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.